Di jantung sabana Afrika yang membara, saat udara seakan bergetar di atas rumput kering, pertempuran senyap sedang terjadi yang jarang disaksikan orang. Di bawah terik matahari yang tak henti-hentinya, sesosok ramping berdiri di cakrawala. Seekor burung berkaki panjang dengan tatapan yang tenang, anggun sekaligus mematikan. Ia tidak terbang untuk berburu, ia berjalan, ia mengintai, ia menyerang. Itulah burung sekretaris, pemburu unik yang ditempa oleh lingkungan yang tidak memaafkan kesalahan. Langkahnya yang lambat menyembunyikan presisi bedah. Setiap langkah mengukur jarak tak kasat mata, setiap bayangan dinilai sebagai ancaman potensial atau makanan masa depan. Dengan kakinya asalkan kuat, ia dapat menjatuhkan mangsa yang berbahaya tanpa mengotori bulunya dengan debu pertempuran. Satu tendangan saja yang dilancarkan dengan kekuatan palu cukup untuk mematahkan leher seekor reptil atau menghancurkan tengkorak seekor ular sebelum ia dapat mempertahankan diri. Namun di sabana, bahkan pemburu yang paling terampil pun dapat menghadapi musuh yang menentang semua logika. Di antara rerumputan tinggi, tempat angin menyamarkan gerakannya dan tanah menahan panas siang hari, meluncurlah seekor ular kobra raja yang jago mengintai. Seekor predator yang mengundang rasa hormat bahkan di antara hewan yang paling berpengalaman sekalipun. Racunnya adalah sebuah kalimat dan tatapannya yang tajam adalah sebuah peringatan yang jelas. Dan meskipun wilayah mereka jarang bersinggungan, takdir dapat mempertemukan mereka dalam skenario yang mustahil. Bumi versus udara, ketepatan versus kesabaran, racun versus kekuatan. Keduanya adalah makhluk sabana, dibentuk oleh kebutuhan untuk bertahan hidup di tepi antara hidup dan mati. Dan ketika kedua jalur ini bersilangan, alam berhenti menjadi pemandangan, melainkan menjadi medan perang. Bagaimana seekor burung menghadapi ular yang bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Dan apa yang terjadi ketika keseimbangan sabana diputuskan dalam satu pukulan? Keheningan yang mengikuti pertanyaan itu menyelimuti sabana, lebat, nyaris nyata. Tak ada gerakan yang mengganggu rerumputan kering dan cakrawala seakan menggantung dalam momen penantian. Di tengah keheningan keemasan itu, sesosok muncul di atas rerumputan. Ramping dengan kaki panjang dan tatapan yang mantap, burung sekretaris bergerak maju dengan langkah tegas, memiliki keseimbangan yang hanya dapat diberikan oleh pengalaman berburu. Sekilas ia tampak tak menyadari bahaya yang mengintainya, namun setiap gerakannya digerakkan oleh presisi yang tepat. Warisan dari generasi-generasi yang belajar bertahan hidup di mana setiap kesalahan berarti kematian. Tidak seperti burung pemangsa yang mendominasi udara dengan cakar dan kecepatan, dia telah memilih panggung lain, tanah. Wilayah perburuan mereka meluas di antara semak-semak dan bebatuan, tempat mangsa mengandalkan kamuflase alih-alih melarikan diri. Setiap langkah burung merupakan urutan yang tepat, tarian kendali dan kekuatan yang melibatkan setiap otot di tubuhnya. Kaki menegang, leher miring perlahan, dan sayap terbuka secukupnya untuk menyeimbangkan serangan berikutnya. Setiap gerakan merespons gerakan sebelumnya, seolah-olah seluruh tubuh mematuhi niat diam yang sama. Dalam keselarasan gerak tubuh ini terletak kekuatannya, mesin alami yang dirancang untuk menyerang dengan presisi bedah. Ia tidak memerlukan penerbangan yang lama seperti burung pemangsa lainnya karena kekuatannya ada di darat pada saat kecepatan berubah menjadi benturan. Matanya yang waspada dan penuh perhitungan mengatur segalanya. Dari kejauhan, ia mendeteksi getaran sekecil apapun di antara bayang-bayang padang rumput. Lalu dia bergerak maju dengan ketenangan yang menipu, berhenti hanya untuk mengukur, untuk menghitung. Tidak membuang-buang energi atau terburu-buru. Setiap jeda adalah sebuah keputusan, setiap langkah adalah strategi. Dan di sabana, di mana kesalahan kecil dapat merenggut nyawa, burung sekretaris tampaknya bergerak dengan keyakinan seseorang
yang telah mempelajari semua pelajaran tentang bahaya. Perubahan itu terjadi dalam sekejap yang nyaris tak terasa. Postur burung itu menegang, lehernya miring, dan tatapannya menajam bagai pisau. Di sana suatu bentuk meluncur dengan sangat lambat, seekor ular berbisa tanjung yang dapat dikenali dengan sempurna dari pola sisiknya dan gerakan tubuhnya yang khas, bergerak hati-hati di antara rerumputan. Kedekatan predator mengubah setiap momen menjadi tantangan karena setiap pertemuan menuntut ketelitian. Ular itu bergelombang sedikit, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan desisan pendek, sebuah peringatan yang mencerminkan naluri pertahanannya terhadap predator yang mendekat. Konfrontasi tidak bergantung pada kekuatan kasar, melainkan pada kecepatan dan jarak. Burung itu melangkah maju, matanya tertuju pada kepala reptil itu. Dan saat ia mencoba melancarkan serangan pertama, cakarnya turun seperti palu, melancarkan pukulan tajam dan akurat yang berusaha melumpuhkan dengan segera tanpa memberi ruang untuk serangan balik. Ular itu menggeliat, berusaha melepaskan diri dari pukulan itu, tetapi ketepatan burung itu tidak memberinya peluang apapun. Burung sekretaris tetap tenang saat mendominasi kepala reptil tersebut. Kakinya yang kokoh menopang setiap gerakan lawannya. Tidak ada tindakan terburu-buru atau gerakan yang tidak perlu. Setiap tindakan berasal dari pengalaman dan disiplin yang telah diajarkan evolusi kepada kita dari generasi ke generasi. Namun serangannya tak berhenti. Serangan demi serangan, burung sekretaris terus mengulangi gerakannya hingga mangsanya berhenti merespons. Karena ular itu sama sekali tidak bisa bergerak, burung sekretaris itu tidak membuang waktu untuk ragu-ragu. Ia mengangkatnya dengan paruhnya, mengatur posisi ular itu sementara setiap gerakan mengikuti irama yang tepat, dipandu oleh naluri yang diasah dari generasi ke generasi. Mangsa meluncur di antara cakar dan paruhnya, secara bertahap menetap sementara burung tetap tenang, memastikan proses konsumsi berlangsung cepat dan aman. Dengan posisi yang benar terjamin, setiap gerakan mempersiapkan langkah makanan berikutnya menuju penyerapannya. Burung itu mulai makan sambil memegang ular itu erat-erat sambil menyesuaikan posisinya dengan paruhnya. Mangsa kecil dapat ditelan utuh, mudah dimasukkan ke tenggorokannya berkat koordinasi otot-ototnya yang tepat. Namun ketika ular tersebut sudah lebih besar, prosesnya berubah. Burung itu memotongnya menjadi beberapa bagian dengan gerakan cepat dan terkendali, sambil memastikan untuk menghindari bagian kepala, karena mungkin masih terdapat racun aktif di sana. Setiap porsi dengan tenang dibawa ke mulut, ditelan tanpa tergesa-gesa, dalam tindakan yang menggabungkan efisiensi dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang terbuang, setiap gigitan menyediakan energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan hari-hari berburu Anda yang panjang. Seekor ular berukuran rata-rata memiliki cukup kalori untuk bertahan sepanjang hari beraktivitas. Meskipun dalam kondisi normal ia mungkin perlu menangkap beberapa mangsa per minggu untuk mempertahankan kecepatan dan kekuatannya. Efisiensi makan dan ketepatan serangan memastikan bahwa setiap upaya yang diinvestasikan dalam berburu menghasilkan kelangsungan hidup, bukan pemborosan energi. Puas, burung itu membersihkan paruhnya dengan gerakan singkat di atas rumput kering, sebuah gerakan yang hampir seperti ritual sebelum meninggalkan tempat itu. Setelah menyelesaikan makanannya, dia berjalan pergi dengan ketenangan yang sama yang menjadi ciri khasnya selama perburuan. Sementara elang dan Raja Wali mengandalkan udara untuk keuntungan mereka, pemburu ini telah menemukan dominasinya di darat. Tempat ular dan hewan pengerat pernah mengira mereka memiliki keunggulan. Kemampuannya bergerak melalui semak berduri, menyerang dengan cepat, dan mempertahankan posisi menyerang tanpa kehilangan keseimbangan telah memberinya peran yang hampir eksklusif dalam ekosistem sabana. Di lingkungannya, tidak ada yang improvisasi, tinggi kakinya memungkinkannya bergerak di rerumputan tanpa kehilangan pandangan terhadap gerakan tanah. Lehernya yang fleksibel dan kuat bertindak sebagai perpanjangan penglihatannya,
mengantisipasi setiap upaya melarikan diri. Tak perlu bersembunyi atau bersembunyi untuk menyergap. Perburuan berlangsung, langsung, terbuka, dan selalu di bawah sinar matahari. Di lanskap tanpa tempat berteduh, di mana naungan jarang dan jarak menjadi faktor, strategi mereka lahir dari adaptasi. Kekuatan kaki menggantikan kemampuan sembunyi-sembunyi, dan kecepatan menggantikan kejutan. Setiap langkah yang diambilnya merupakan respons terhadap pelajaran yang diberikan oleh medan, respons yang dibentuk oleh generasi-generasi yang bertahan hidup. Paparan bahaya yang terus-menerus ini telah membentuk sifat yang berani dan hampir gegabah. Tak ada keraguan dalam gerakannya, tak ada ketakutan dalam tatapannya, yang ada hanya keyakinan seseorang yang telah menjadikan risiko sebagai lingkungan alaminya. Namun, dia bukanlah pemburu yang sempurna, karena bahkan pemburu yang paling berpengalaman pun dapat tersandung pada batas medan. Untuk sesaat segalanya tampak diam. Rumput hampir tidak bergerak, udara tetap menggantung, dan seekor kadal meluncur di antara bebatuan, tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Sekretaris itu bergerak maju dengan cermat, mengukur setiap langkah, mengevaluasi setiap gerakan mangsanya. Namun tanah tidak mengizinkan kakinya melangkah. Sebuah batu lepas roboh karena beratnya, dan kadal itu yang waspada dengan gerakan tersebut berhasil melarikan diri tepat pada waktunya, hanya meninggalkan jejak debu yang larut dalam angin. Pada saat itu menjadi jelas bahwa kecepatan dan ukuran mangsa dapat membuat ketepatan serangan menjadi tidak berguna, mengingatkannya bahwa wilayah tidak selalu menjamin kemenangan. Namun, bahkan dalam kesalahan, penguasaannya tetap terlihat. Ia meluruskan kembali posturnya, menganalisis ulang, dan melanjutkan. Dia tidak menyerah karena setiap hari di sabana pasti menuntut adaptasi atau kematian. Namun dataran itu berubah setiap jam, setiap bayangan dan jejak terhapus oleh angin. Apa yang hari ini menawarkan mangsa mungkin akan menjadi tanah kosong esok hari. Lalu bagaimana pemburu ini berhasil mengantisipasi lingkungan yang tidak pernah berhenti berubah? Sabana di sekitarnya bukanlah lanskap yang seragam. Sabana tersebut merupakan mosaik cerah padang rumput rendah, petak-petak semak belukar yang lebih tinggi, gundukan rayap, dan saluran air sementara yang terisi kembali oleh air hujan. Masing-masing elemen ini menentukan peluang dan jebakan. Di area yang baru terbakar, visibilitas meningkat, dan seiring dengan itu, mangsa pun terekspos. Kadal dan ular kecil berlindung di celah-celah di samping gundukan rayap, mencari kehangatan tanah. Sekretaris itu memindai peta, terus-menerus membaca tekstur dan kelembapan, mengidentifikasi jenis mangsa yang mungkin muncul di setiap bagian. Mangsanya tidak seragam, begitu pula solusi yang mereka terapkan untuk menangkapnya. Vertebrata kecil meliputi tikus dan spesies hewan pengerat lainnya yang cenderung hidup di area dengan vegetasi rendah, burung darat muda yang keluar dari sarang di musim semi, dan kadal yang memanfaatkan kehangatan siang hari. Selama musim hujan, amfibi dan serangga besar bertambah banyak, terutama belalang yang dalam kawanan menarik banyak predator. Oleh karena itu, makanan burung ini menggabungkan mangsa yang bergerak dan tersembunyi, yang memerlukan fleksibilitas dalam pencarian dan pengambilan keputusan. Peran makan ini memposisikannya sebagai pengatur keseimbangan lokal, menjaga populasi hewan pengerat kecil tetap terkendali, mencegah eksploitasi benih dan tunas muda secara berlebihan, sementara perburuan reptil membantu mencegah beberapa spesies ular mendominasi wilayah tertentu. Pada saat yang sama, kehadirannya mengubah perilaku spesies lain. Herbivora seperti antelop memilih pagar atau area terbuka jika mereka tahu bahwa burung sekretaris berpatroli di tepinya, dan pergerakan ini pada gilirannya mengubah distribusi rumput dan naungan untuk serangga dan benih. Namun, keseimbangan ini tidak bergantung hanya pada keterampilan berburunya atau dampaknya terhadap populasi lain. Di wilayah yang sama di mana kehadirannya memaksakan ketertiban, sang pemburu juga menghadapi persaingan yang polos, beraneka ragam, dan senantiasa berubah, tidak menawarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Selama penangkapan,
pesaing mungkin tiba-tiba muncul, tertarik oleh gerakan atau bau mangsa yang baru ditembak. Di antara mereka, serigala adalah yang paling sabar. Mereka menjaga jarak, mengikuti setiap langkah dengan perhitungan yang cermat. Mereka menunggu saat ketika raptor mengendurkan kewaspadaannya sebelum menerkam, mengandalkan kebingungan dan kecepatan untuk merebut mangsanya. Di sisi lain, luwak beroperasi dengan logika yang berbeda. Mereka mendekat dengan gerakan rendah dan cepat dengan berani menghindari pemandangan, siap berebut pecahan terkecil atau memanfaatkan detik-detik menjelang dimakan. Kadang-kadang keberanian mereka menempatkan mereka di ambang bahaya, tetapi kecepatan mereka biasanya cukup untuk melarikan diri sebelum menerima pukulan mematikan. Menghadapi ancaman-ancaman ini, sang pemburu tak mundur. Ia membentangkan sayapnya, mengangkat kuda-kudanya dan membantingkan tangannya ke tanah atau ke udara, peringatan yang cukup untuk membuat kebanyakan orang jera. Ia tidak mengejar atau bertahan dalam pertempuran. Ia mempertahankan apa yang menjadi haknya dengan penghematan energi yang sama dengan yang ia gunakan untuk berburu. Dalam ketegangan yang konstan inilah, hakikat sebenarnya wilayahnya terungkap, sebuah medan kekuatan di mana burung sekretaris harus melindungi dirinya tidak hanya dari ancaman, tetapi juga dari kemenangannya. Namun saat bahaya di darat mulai menghilang, ancaman lain datang dari atas. Burung nasar dan burung bangau marabu yang selalu waspada terhadap pergerakan atau aroma mangsanya, mulai turun dalam lingkaran lebar, tertarik oleh kemungkinan mendapatkan makanan yang mudah. Sang pemburu mengangkat lehernya dan mengembangkan sayapnya, memperbesar ukurannya sebagai isyarat peringatan. Ia menghentakkan kakinya di tanah, mengeluarkan suara mendesis singkat dengan paruhnya, dan bertahan di posisinya hingga penyusup mengukur jarak dan mundur, ketakutan akan konsekuensinya. Kewaspadaan burung sekretaris yang tak henti-hentinya tidak berakhir ketika burung nasar atau bangau pergi. Setiap hari di dataran menghadirkan tantangan baru, dan tidak semuanya datang dari pemburu lain. Lingkungan itu sendiri dapat menjadi musuh. Perubahan bentang alam akibat kekeringan berkepanjangan atau kebakaran hebat mengurangi jumlah mangsa dan memaksa predator memperluas radius pencariannya. Di lahan yang baru terbakar, ada keuntungan sementara, karena jarak pandang meningkat dan hewan-hewan kecil terlihat di antara abu. Namun kesempatan ini cepat berlalu dan kelangkaan menyebabkan perjalanan pulang pergi menjadi lebih lama. Kehadiran manusia juga mengubah kebiasaan mereka. Jalur yang dibuka oleh ternak dan tanaman menciptakan batas tempat hewan pengerat berkembang biak atau menghilang secara tiba-tiba. Dan pemburu harus belajar membaca perubahan ini agar tidak membuang-buang energi. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan adaptasi mereka diuji karena setiap keputusan melibatkan pilihan antara menjelajahi wilayah baru atau mempertahankan wilayah tempat pesaing sudah menunggu kesempatan mereka. Tuntutan konstan untuk beradaptasi ini tidak hanya membentuk perilakunya, tetapi juga meninggalkan jejak pada tubuhnya. Setiap fitur yang terlihat, setiap bulu, dan setiap warna merespons kebutuhan tepat yang ditentukan oleh lingkungan. Setiap elemen anatomi tampaknya dirancang untuk suatu tujuan, siap beraksi kapan saja, mengungkap ketepatan dan efisiensi jutaan tahun evolusi. Bagaimana pemburu ini berhasil mengubah tubuhnya sendiri menjadi alat bertahan hidup? Munculnya burung sekretaris berakar pada tekanan selektif yang konstan ini. Bulu-bulu gelap yang memahkotai tengkuk dan bulu-bulu yang menyerupai bulu mata bukanlah sekadar hiasan. Mereka berfungsi sebagai sinyal visual dalam komunikasi dengan rekan sejawat selama pertemuan, sekaligus mengurangi silau dan debu yang ditimbulkan oleh rumput. Kontras antara bulu tubuh yang terang dan sayap serta ekor yang gelap memungkinkan setiap gerakan dapat dilihat dengan jelas, bahkan dari kejauhan. Suatu keuntungan yang melampaui koordinasi berburu. Pada saat yang sama, postur tegak dan gerakan yang penuh perhitungan mengubah gerak tubuh menjadi bahasa yang memfasilitasi interaksi selama ikatan pasangan. Jauh dari sekadar ritual sederhana,
Setiap pertunjukan menjadi negosiasi visual konstan yang menyampaikan kesehatan, kekuatan, dan kemauan untuk berbagi wilayah, menunjukkan bahwa kelangsungan hidup pemburu ini tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada komunikasi dan strategi sosial. Sama seperti setiap gerakan dan setiap bulu memainkan peran dalam komunikasi dan strategi sosial, tubuh pemburu ini juga mengungkapkan variasi halus yang mencerminkan perbedaan antar individu. Mengenai jenis kelamin, spesies ini menunjukkan dimorfisme yang sangat moderat. Baik jantan maupun betina memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dalam hal warna dan bentuk umum. Variasi yang ada terutama terlihat pada ukuran tubuh, di mana betina cenderung sedikit lebih kecil, suatu detail yang meskipun minimal memengaruhi dinamika perburuan dan interaksi dalam wilayah tersebut. Paritas ini mencerminkan bahwa kedua jenis kelamin memikul tanggung jawab yang sama dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mencari makan hingga mempertahankan daerah perkembangbiakan, sehingga mengurangi kebutuhan akan diferensiasi bulu yang mencolok. Cara mereka menampilkan diri, prioritas yang mereka berikan pada pertahanan atas kerjasama, dan nuansa dalam komunikasi visual mereka menyiapkan panggung untuk ritual yang memastikan reproduksi. Jika penampilan merupakan kontrak yang ditulis dengan bulu, maka pacaran dan pembiakan merupakan latihan di mana kesepakatan itu dibuat atau dilanggar. Bagaimana mereka mengubah sinyal-sinyal ini menjadi bahasa pacaran dan menjadi pelajaran yang kemudian akan mereka sampaikan kepada keturunan mereka. Sabana telah berubah, hujan telah berhenti, dan udara menjadi lebih kering, lebih padat, dan lebih menuntut. Di tengah lanskap yang tampak tertidur di bawah matahari, sepasang burung sekretaris bersiap untuk salah satu momen terpenting dalam siklus hidup mereka, reproduksi. Setelah berminggu-minggu berpatroli di wilayah dan mempertahankan setiap jengkal tanah yang mereka injak, keduanya mulai menunjukkan perilaku yang berbeda. Mereka tidak lagi berburu dengan intensitas yang sama, dan sekarang gerakan mereka disertai dengan gerakan terbang yang menyapu dan koreografi yang tepat. Gerakan yang mengumumkan kedatangan prosesi. Burung jantan memulai urutan terbangnya dengan gerakan terbang yang bergelombang, naik lalu menukik sambil membiarkan cahaya siang hari menyorot kilau keperakan pada bulunya. Kadang-kadang ia turun hingga hampir menyentuh tanah, mengembangkan sayapnya, lalu naik lagi dengan dorongan yang kuat. Di darat, si jantan mendekat perlahan, berjalan melingkari si betina. Langkahnya terukur, lehernya miring, dan bulu-bulu jambulnya terbuka halus, mengembang seperti kipas yang menunjukkan kekuatan dan simetri. Setiap gerakan diamati dengan saksama oleh pasangannya yang menjaga jarak tertentu, berdiri tegak, mengevaluasi setiap gerakan dengan tatapan yang mantap dan terukur. Suasana di antara mereka terasa penuh antisipasi. Pasangannya merespons dengan gerakan halus di lehernya, gejolak kecil yang menunjukkan ketertarikan, tetapi juga sikap menahan diri dan hati-hati. Si jantan mengulangi penampilannya sambil menyesuaikan postur tubuhnya dan lebar bulunya, menunjukkan kesabaran dan ketepatan. Setiap gerakan, setiap jeda, setiap kecenderungan kecil menjadi komunikasi diam di mana kepercayaan yang dibutuhkan untuk membentuk ikatan abadi dinegosiasikan. Ketika raptor akhirnya menyadari kegigihan dan keterampilan si jantan, ia merespons dengan berdiri dan dengan gerakan yang lebih terbuka yang menandakan penerimaannya. Dalam pameran ini tidak ada kekerasan, melainkan ketepatan ritual di mana setiap langkah memiliki tujuan, membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mengonsolidasikan persatuan yang dapat bertahan selama puluhan tahun. Selama beberapa hari pertama setelah pasangan terbentuk, burung-burung itu tidak hanya tinggal bersama. Mereka berpatroli di wilayah tersebut secara terkoordinasi, maju melewati rerumputan tinggi dan semak-semak, mengamati setiap pergerakan dan memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Jalan yang mereka tempuh tidaklah kacau. Mereka saling melengkapi, memungkinkan satu sama lain untuk belajar dan memperkuat rasa saling percaya dalam perburuan dan pengawasan. Mereka bergerak hati-hati dan sinkron, menyesuaikan postur leher dan jambulnya, menampilkan gerakan halus yang berfungsi sebagai bahasa koordinasi yang senyap.
Di antara jeda yang diperhitungkan dan langkah yang terukur, mereka berdua menyaksikan satu sama lain berhadapan dengan mangsa yang sulit ditangkap, menilai keterampilan mereka dan menegaskan kembali kepastian bahwa bersama-sama mereka akan mendominasi wilayah mereka dengan lebih efektif. Kedekatan mereka memungkinkan mereka memantau satu sama lain untuk mendeteksi adanya bahaya dan mengantisipasi reaksi terhadap penyusup atau pesaing. Latihan yang terus-menerus ini memperkuat sinkronisasi yang akan mereka butuhkan nanti saat mereka harus merawat keturunannya dan menjaga keamanan sarang. Pasangan itu kemudian mempersiapkan diri hari demi hari untuk saat ketika mereka dapat menerjemahkan koordinasi itu ke dalam pembangunan rumah bersama. Di sana, di antara dahan-dahan yang menahan angin, mereka mulai menjalin ranting-ranting kering. Satu demi satu membentuk panggung yang lebar. Sarangnya bukanlah struktur yang ringan, sarang itu harus menopang baik burung dewasa maupun anak-anaknya. Mereka membangunnya bersama-sama selama beberapa hari, menyesuaikan dasarnya, memperkuat tepinya, dan melapisi bagian tengahnya dengan rumput dan bulu halus untuk membuat alas yang empuk. Dari atas mereka dapat mengamati cakrawala, mendeteksi predator, dan menemukan mangsa. Ketinggian ini bukan kemauan sendiri, tetapi strategi yang menyeimbangkan antara keselamatan dan visibilitas. Di dalam sarang, si betina bertelur 1 hingga 3 butir, umumnya dengan interval 1 atau 2 hari di antara setiap bertelur. Setiap telur menerima kehangatan sejak diletakkan, memulai proses inkubasi yang berlangsung sekitar 42 hingga 46 hari, di mana kedua induk bergantian melakukan tugasnya. Si jantan bertugas membawa makanan, sedangkan si betina bertugas mengerami telur. Selama periode ini, keheningan menyelimuti sarang. Vokalisasi diminimalkan dan setiap pengembalian dilakukan dengan hati-hati. Karena kecerobohan apapun dapat menarik perhatian predator oportunis, pasangan itu bergerak dengan cermat, seolah-olah sabana itu sendiri telah mendiktekan kode kebijaksanaan leluhur. Akhirnya, saat anak-anaknya menetas, mereka keluar dengan tubuh diselimuti bulu berwarna putih keabu-abuan dan rentan, buta, dan sepenuhnya bergantung pada induknya. Orang dewasa mengawasi mereka dengan saksama, mencondongkan tubuh ke arah mereka dengan gerakan terukur, menilai vitalitas mereka, dan memastikan masing-masing aman sebelum bertindak. Kemudian, induknya mulai memberi mereka makan potongan mangsa, mengajarkan mereka sejak awal bahwa daging merupakan makanan sekaligus bahaya. Saat mereka tumbuh, bulu mereka menjadi lebih gelap, jambul mereka terbentuk, dan kaki mereka yang panjang dan kuat semakin kuat saat pertama kali mencoba berdiri. Pembelajaran tidak dimulai saat mereka meninggalkan sarang, tetapi sejak mereka mengamati pergerakan induknya, cara mereka menjaga keseimbangan, cara mereka menyerang mangsanya, atau cara mereka mengamati tanah. Pelajaran inilah yang dihafal anak-anak burung dengan ketepatan naluriah, dan ketika mencapai usia sekitar 3 bulan, anak-anak burung mulai mengembangkan sayapnya, menguji kekuatan mereka dalam penerbangan pendek mengelilingi pohon. Akan tetapi, keterampilan aslinya berkembang di daratan. Di sanalah mereka mempelajari seni yang mendefinisikan spesies mereka, berburu melalui ketepatan dan kekuatan. Orang dewasa membawa mereka ke area aman, tempat serangga dan hewan pengerat kecil bergerak melalui rumput. Di sana mereka menyaksikan para pemain berlatih pukulan pertama mereka, canggung dan tidak terkoordinasi pada awalnya, tetapi akurat dan mematikan seiring waktu. Belajar itu konstan. Anak-anak gagal, mencoba lagi, dan setiap kesalahan adalah bagian dari pelajaran. Teknik ini tidak sepenuhnya diwariskan, namun disempurnakan dengan pengalaman dan induknya dengan kesabaran yang tidak biasa pada burung pemangsa, mendampingi proses ini hingga anak-anaknya mampu berburu sendiri. Dedikasi yang berkepanjangan ini menyingkapkan kecerdasan sosial spesies tersebut. Monogami burung sekretaris tidak hanya memenuhi kebutuhan untuk berkembang biak secara berpasangan, tetapi juga merupakan strategi untuk keberhasilan reproduksi.
Dengan bertelur sedikit dan mempertahankan masa inkubasi panjang, mereka tidak mampu mengambil risiko kehilangan keturunannya. Tidak seperti burung lain yang menghasilkan banyak telur dan mengandalkan kemungkinan beberapa di antaranya akan bertahan hidup, raptor ini menginvestasikan waktu, perhatian, dan energi pada setiap telurnya untuk memastikan kelangsungan hidup telur-telur tersebut. Membesarkan anak sendirian mustahil dilakukan di lingkungan yang setiap hari penuh ancaman. Oleh karena itu, kerjasama menjadi penting untuk mengatasi risiko di wilayah tersebut. Bersama-sama, orang tua menjaga keseimbangan yang memastikan kelangsungan garis keturunan mereka, berbagi upaya, kewaspadaan, dan pemeliharaan dalam rutinitas yang menuntut sekaligus tepat. Dari kerjasama ini muncul ikatan yang melampaui naluri belaka. Lebih dari sekadar ikatan emosional, ini adalah aliansi yang didasarkan pada keberlangsungan hidup di mana setiap tindakan memiliki tujuan. Hasilnya adalah keturunan yang sangat terampil, dengan refleks yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang medan di sekitarnya. Ketika proses pembelajaran selesai, siklus reproduksi pun berakhir. Anak-anaknya meninggalkan sarang dan bergabung dengan bentangan sabana yang luas, sementara para dewasa yang kelelahan melanjutkan rutinitas mereka. Sekali lagi berburu berpasangan dan memperkuat wilayah mereka dari puncak pohon. Dengan demikian, setiap musim mengulang tarian yang sama, ritual dan strategi yang sama, yang selama beberapa generasi telah memastikan kelangsungan hidup spesies di lingkungan yang tidak bersahabat sekaligus menarik. Namun, bahkan dalam keseimbangan itu, di mana segala sesuatunya tampak terkendali, sabana masih menyimpan kehadiran yang datang tiba-tiba. Apa yang tampak sebagai ketenangan pada kenyataannya hanyalah gencatan senjata. Bayangan meluncur tanpa suara melalui rerumputan keemasan, bergerak dengan kesabaran kuno dan tujuan tanpa henti. Mereka bagian dari lanskap, tapi bukan milik lanskap itu sendiri. Mereka menghuni pinggirannya, tempat cahaya meredup dan kewaspadaan burung-burung pun memudar. Di tepi tempat berburu, ada sesuatu yang merayap dengan irama yang menghipnotis, mendekati wilayah kekuasaan burung. Ketenangan berubah menjadi tegang seolah-olah udara sendiri merasakan invasi. Di antara rerumputan, sesuatu membelah cakrawala dengan gerakan lambat namun mantap. Bukan angin yang mendorong rerumputan itu, melainkan sosok yang merayap dengan tujuan. Di atas lahan terbuka, burung sekretaris jantan berdiri mengawasi. Siluetnya yang disinari cahaya berdiri kokoh bagai patung. Beberapa meter darinya, anaknya mengamati pergerakan seekor hewan pengerat kecil yang melarikan diri melalui semak-semak. Itu adalah pelajaran berburu, salah satu dari sekian banyak pelajaran yang diberikan sang ayah sebelum anaknya terbang sendiri. Si betina yang berada lebih jauh di belakang tetap waspada, siap untuk campur tangan jika ajaran tersebut berubah menjadi ancaman. Namun tiba-tiba burung itu mendeteksi sesuatu. Sebuah osilasi yang jelas, sebuah interupsi yang nyaris tak terlihat di lanskap. Matanya yang telah beradaptasi untuk membedakan gerakan di antara rerumputan yang berantakan, menemukan garis berkelok-kelok yang meluncur dengan ritme tak beraturan. Tubuh si jantan menegang, ia tak bersuara, tetapi posturnya berubah. Sayapnya terbentang sebagian, sebuah gestur yang tak hanya memberi jarak, tetapi juga memberi peringatan sekaligus pelajaran. Bayi itu menirunya, meskipun tanpa sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Dari rerumputan, ular itu muncul. Tubuhnya tampak tak berujung. Ia naik perlahan dengan penuh perhitungan, membentangkan tudungnya yang berkilauan di bawah sinar matahari. Itu adalah ular kobra raja, ratu di antara reptil, yang bisanya cukup untuk menjatuhkan makhluk apapun di dataran. Tatapan matanya yang tajam tidak menunjukkan rasa takut, tetapi kesadaran penuh atas kekuatannya sendiri. Suasana menebal di antara mereka. Dua predator dari kerajaan berbeda saling mengamati, masing-masing membaca sinyal satu sama lain dengan ketepatan mereka yang berevolusi untuk bertahan hidup. Burung itu maju dengan langkah terukur. Ular itu merespons dengan mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi, siap melancarkan serangan. Jadi, langkah pertama,
Si jantan menghentakkan salah satu kakinya ke tanah, menimbulkan debu. Ular itu menyerang, melancarkan gigitannya dengan kecepatan yang hampir tak terlihat. Tetapi burung itu menghindar dan membalas dengan tendangan tajam yang mendarat beberapa inci dari kepalanya. Pukulan itu bergema seperti jenderang di tanah. Serangan lain, pukulan lain. Temponya semakin cepat. Tariannya penuh kekerasan. Serangkaian serangan dan pertahanan yang seolah dieksekusi sesuai koreografi yang ditulis oleh naluri. Kaki burung itu menukik berulang kali, cepat dan tepat bagai palu. Sisik kobra melawan, tetapi benturannya semakin kuat. Ular itu mencoba mundur, mencari celah untuk menyerang balik. Ia berhasil menerjang ke depan, menyerempet salah satu kaki burung itu. Gerakannya hampir tak terlihat, tetapi cukup efektif. Si jantan tanpa henti membalas dengan satu pukulan terakhir. Kakinya menghantam kepala reptil itu sekuat tenaga. Suara kering, kejang, dan kemudian keheningan. Ular kobra itu menggeliat sekali lagi sebelum berbaring diam. Burung itu tetap tegak dan bernapas berat. Pertarungan telah usai, tetapi ada yang tidak beres. Luka kecil di kakinya mulai menggelap. Racun itu, meski kontaknya singkat, sudah masuk ke dalam darahnya. Raptor itu mencoba melangkah, tetapi tersandung. Si betina dan si anak mengamati dari kejauhan. Wanita muda itu gelisah mengeluarkan siulan pelan, sebuah panggilan. Sang ayah mengangkat kepalanya sekali lagi. Ia menatap mereka, dan raut wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kekalahan. Tatapannya seolah mengandung beban pelajaran. Anak muda itu tak akan pernah melupakan momen itu. Angin bertiup dan bulu-bulu sang jantan berdesir lembut saat tubuhnya menyerah pada kekuatan tak kasat mata yang mengalir melaluinya. Dia ambruk dengan bermartabat dengan ketenangan seseorang yang telah memenuhi tujuannya. Keheningan kembali menyelimuti tempat terbuka itu. Tubuh kobra itu tergeletak tak bergerak di debu. Dan di sampingnya tubuh burung yang mengalahkannya. Si betina perlahan turun mendekat dan tetap diam di dekatnya. Anak muda itu dari kejauhan memperhatikan dengan perasaan bingung bercampur pemahaman naluriah. Tak ada penyesalan, hanya kesinambungan. Sabana tak pernah berhenti. Setiap kehidupan memberi makan kehidupan lainnya. Setiap kematian menjaga keseimbangan dari apa yang tersisa. Saat matahari terbenam di cakrawala, angin segar berhembus melewati rerumputan, dan bersamanya datanglah janji akan hal-hal yang akan datang. Di langit, gema burung sekretaris masih bergema, lagu singkat yang menyatu dengan desiran angin. Keturunan mereka akan belajar dari contoh ini karena di wilayah ini bertahan hidup juga merupakan warisan. Namun, tidak semua spesies di sabana Afrika berkonflik tanpa henti. Beberapa, meskipun berasal dari dunia yang sepenuhnya bertolak belakang, berhasil berkolaborasi satu sama lain dengan cara yang paling tak terduga. Apa yang mungkin dapat menyatukan dua spesies yang terbiasa hidup di ujung hierarki yang berlawanan? Fajar mengubah rerumputan tinggi menjadi keemasan. Di bawah naungan pohon akasia, sekawanan singa beristirahat di samping sisa-sisa kerbau buruan. Ini adalah musim migrasi di sabana Serengeti yang luas, ketika lanskap penuh dengan pergerakan dan peluang. Udara masih menyimpan bau darah yang menyengat dan dengungan serangga yang terus-menerus menandakan bahwa hari baru saja dimulai. Ketenangan tampak mutlak, tetapi beberapa meter jauhnya, dua serigala tetap tak bergerak, mengawasi setiap gerakan singa dengan penuh perhatian. Mereka berbaring menunggu, mengukur jarak dan menunggu saat ketika keselamatan mengalahkan rasa lapar. Selama berjam-jam, kucing besar itu bermalas-malasan di semak-semak hingga kelesuan menguasai mereka sepenuhnya. Baru setelah aumannya mereda dan tubuh-tubuh keemasan itu tergeletak tak bergerak di rerumputan, para serigala itu memberanikan diri maju. Mereka mendekat dengan hati-hati, mengendus tanah dan menoleh saat mendengar suara sekecil apapun. Beberapa meter jauhnya, singa-singa itu tidur, puas, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Hal yang tak terduga pun terjadi. Mereka tidak bereaksi, mereka tidak marah, dan mereka membiarkan. Setidaknya pada kesempatan ini, penyusup kecil ini menyelesaikan pekerjaan yang telah mereka mulai.
Toleransi sesaat ini mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kebetulan. Meskipun mereka tidak berburu dengan kekuatan yang sama atau bertindak sebagai sahabat langsung, singa dan serigala berbagi tujuan mendasar yang sama. Keduanya mencari makanan di lingkungan di mana setiap gigitan diperoleh melalui kelicikan dan kesabaran, dan di mana kelangsungan hidup bergantung pada strategi dan peluang. Di sabana bangkai sama berharganya dengan mangsa yang baru dibunuh, serigala yang dibimbing oleh indera penciuman yang luar biasa dan pendengaran yang selalu terjaga, mendeteksi keberadaan kematian dari jarak yang sangat jauh. Terkadang mereka tiba sebelum predator yang lebih besar, tertarik oleh jejak yang nyaris tak terlihat tertiup angin. Di lain waktu mereka menemukan hewan yang sekarat dan mengeluarkan lolongan bernada tinggi dan terus-menerus yang memecah kesunyian fajar, sebuah sinyal yang mampu menjangkau bermil-mil jauhnya dan menarik perhatian mereka yang menguasai wilayah tersebut. Hal ini karena, meskipun memiliki naluri dan kecepatan, serigala tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menjatuhkan dan melahap hewan besar seperti kerbau. Berat daya tahan dan pertahanan hewan itu sendiri membuat perburuan menjadi pekerjaan yang sangat berisiko. Karena alasan inilah mereka memanfaatkan kekuatan predator lain mengubah kesempatan menjadi makanan. Hubungan ini didasarkan pada komensalisme, ikatan di mana satu spesies mendapatkan keuntungan tanpa secara langsung merugikan spesies lain. Singa hampir tidak menyadari kehadiran serigala, kecuali ketika mereka terlalu dekat. Hewan pemakan bangkai kecil tahu cara menilai jarak. Mereka menunggu, bergerak melalui semak-semak, dan hanya mendekat ketika kucing besar sudah kenyang atau sudah mundur. Kadang-kadang penantian itu bisa berlangsung selama berjam-jam, tetapi kesabaran biasanya membuahkan hasil. Namun, koeksistensi yang tampak ini bukannya tanpa ketegangan. Dalam beberapa pertemuan, seekor singa yang kesal dapat menyerang dan membunuh seekor jakal hanya dengan satu ayunan cakarnya. Di waktu lain, singa betina menoleransi kehadiran pengganggu kecil ini selama mereka tidak membahayakan anak-anaknya. Ini adalah keseimbangan yang rumit yang didasarkan pada kesempatan dan kehati-hatian. Satu kesalahan perhitungan, satu pendekatan yang terlalu berani, dan kolaborasi berubah menjadi tragedi. Meski begitu, serigala telah menyempurnakan strategi mereka. Tubuh mereka yang kompak dan naluri perhitungan mereka memungkinkan mereka bergerak diam-diam dan mundur dengan cepat. Mereka mengikuti kawanan singa bermil-mil jauhnya, selalu menjaga jarak aman. Mereka tahu kebiasaan kawanan singa, mengantisipasi gerakan mereka, dan memanfaatkan setiap jejak aktivitas mereka. Saat kucing besar berburu, burung pemakan bangkai akan memperhatikan. Saat mereka beristirahat, mereka akan mendekat untuk memeriksa sisa-sisa mangsanya. Urutan ini berulang hari demi hari, musim demi musim, seperti koreografi leluhur yang terukir dalam gen kedua spesies. Tarian ini tak terbatas pada gestur dan gerakan. Ia juga memiliki bahasanya sendiri. Di antara semak-semak, serigala mengeluarkan suara melengking, kode sonik yang mampu menarik perhatian pemakan bangkai lainnya, termasuk burung nasar dan hiena. Dan terkadang sinyal-sinyal ini memiliki fungsi yang tak terduga, memperingatkan kita akan kehadiran penyusup. Saat hiena memasuki wilayah singa, serigala akan memperkeras panggilannya, seolah-olah menanggapi ancaman yang lebih dari sekadar mencari makanan. Pertukaran peringatan ini menguntungkan kedua belah pihak. Singa memperkuat kendali mereka atas wilayah dan mengurangi intrusi pesaing, sementara serigala mendapatkan keuntungan bergerak dengan aman dan, dengan mengikuti kucing besar, mengakses bangkai dengan risiko lebih kecil untuk berburu sendiri. Sistem ini meskipun tampaknya sederhana, didasarkan pada perhitungan ekonomi risiko. Bagi singa, menyerahkan sebagian kecil hasil buruannya tidak berarti kerugian besar. Kekuatan berburu dan dominasi teritorial mereka memastikan keuntungan yang konstan. Bagi serigala, mendekati singa yang sedang tidur atau sedang lengah berarti menempatkan diri mereka pada bahaya besar. Tetapi imbalan yang diberikan sangat besar sehingga tindakan tersebut merupakan pertaruhan yang sepadan. Dengan demikian, sabana menjadi papan pengambilan keputusan tempat setiap spesies menilai
dengan ketepatan naluriah, keseimbangan antara risiko dan imbalan. Pengamatan jangka panjang mengungkap suatu pola. Toleransi timbal balik meningkat ketika mangsa melimpah dan menurun selama musim kemarau, ketika rasa lapar mempertajam naluri dan persaingan menjadi lebih sengit. Selama periode ini, serigala menjadi lebih berani dan bahkan dapat mendekat saat singa masih melahap mangsanya sehingga menghadapi amukan predator. Mereka tidak selalu lolos tanpa cedera. Namun dalam ekosistem ini, bahkan keberanian untuk mencoba pun merupakan bagian dari siklus bertahan hidup. Paparan bahaya yang terus-menerus ini telah membentuk perilakunya. Setiap upaya yang gagal meninggalkan jejak yang mengasah instingnya, menjadikan kehati-hatian sebagai senjata terbaiknya. Sebelum mendekat, serigala menganalisis setiap detail lingkungan. Ia mengukur jarak, mengenali arah angin, dan menilai suasana hati kucing besar tersebut. Dia tidak pernah bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi berdasarkan perhitungan. Tatapannya mengamati medan dengan presisi yang metodis. Ia mendeteksi gerakan burung nasar yang berputar-putar di atas kepala, getaran halus rumput yang menandakan keberadaan serangga atau hewan pengerat, bahkan perubahan arah angin yang mungkin menandakan aroma mereka. Setiap tanda penting, karena setiap kesalahan bisa merenggut nyawa Anda. Anatomi mereka dibentuk untuk pengawasan konstan semacam ini. Telinganya yang tegak menangkap suara yang hampir tak terdengar dan indera penciumannya yang sangat tajam memungkinkannya mengenali kondisi mangsa dari jarak beberapa kilometer. Ia tidak memiliki kekuatan predator besar, tetapi tubuhnya dirancang untuk ketahanan dan pengamatan. Kaki ringan, indera waspada, dan pikiran yang memperhitungkan sebelum bertindak. Setiap gerakan dipandu oleh ingatan pertemuan masa lalu dan intuisi tajam yang hanya dapat diberikan oleh pengalaman. Dalam kehati-hatian ini terletak kekuatan terbesarnya, mengetahui kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Namun perannya tidak terbatas pada kelicikan. Dalam keseimbangan sabana yang tak terlihat, serigala memainkan peran penting. Bersihkan sisa-sisa makanan orang lain, cegah penumpukan bangkai, dan bantu siklus kehidupan terus berlanjut. Ia bukan sekadar oportunis, ia adalah bagian dari mesin yang menjaga kesehatan ekosistem, bagian kecil namun tak terpisahkan dalam mekanisme alam yang luas. Pola ini berulang di seluruh sabana dan dapat diamati pada momen-momen halus maupun menentukan. Singa betina membuka matanya, menatapnya, lalu menutupnya kembali. Dalam momen singkat itu, toleransi terwujud dalam bentuknya yang paling murni. Gencatan senjata sesaat antara dua spesies yang, tanpa perlu perjanjian, telah belajar untuk hidup berdampingan. Hubungan ini, yang merupakan perpaduan antara persaingan dan kerjasama, menunjukkan bahwa bahkan dalam lingkungan yang diatur oleh kekuatan kasar, terdapat ruang untuk strategi dan adaptasi. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di sabana. Setiap pertemuan, setiap pandangan, setiap gerakan kecil adalah bagian dari keseimbangan tak terlihat yang menjaga ekosistem tetap berjalan. Tetapi ketika mangsa menjadi kekuatan yang terorganisasi, akankah strategi pemburu yang paling kuat cukup? Di jantung Serengeti, bumi bergetar karena laju migrasi ribuan kerbau. Ini adalah musim pergerakan, salah satu pengembaraan besar di sabana, tempat kehidupan terbentang secara massal dan dalam bahaya. Sekelompok singa mengawasi dari kejauhan, meringkuk seperti bayangan diam di atas rumput, mengukur setiap momen sebelum memulai salah satu pengejaran paling berani yang ditawarkan lanskap luas ini. Udara dipenuhi debu dan penantian. Matahari terik menyinari punggung para pemburu yang tegang, yang mata emasnya menghitung lintasan tak kasat mata. Singa-singa betina itu menyebar dengan ketepatan seperti pasukan yang diam, masing-masing mengambil posisinya. Di antara mereka, seekor jantan muda berbulu tipis dan tanpa surai mencoba mengimbangi kelompok itu. Gerakannya menunjukkan kekuatan tetapi juga ketidaksabaran seseorang yang belum menguasai strategi. Di kejauhan di atas bukit, sang singa alfa mengamati. Tubuhnya tampak gagah, surai gelapnya berkilauan dengan kilauan tembaga. Ia tak campur tangan, tak mengaum.
Tugasnya bukan berburu, melainkan mengawasi. Setiap langkah, setiap keputusan kelompok terjadi di bawah pengawasannya. Di depan mereka, kerbau-kerbau itu maju bagai tembok hidup. Tubuh mereka saling bergesekan. Kuku-kuku mereka mengangkat awan yang mengaburkan cakrawala. Ada ratusan, mungkin ribuan. Setiap otot bekerja serempak dalam gerakan kuno yang berat dan tersinkronisasi sempurna. Di jantung masa ini, para pejantan alfa melindungi lingkaran tempat para pemuda berkumpul. Mereka tahu bahwa singa sedang mengintai. Mereka selalu mengetahuinya. Keheningan mencapai batasnya. Serangga-serangga terdiam, dan untuk sesaat, udara terasa tak bergerak. Singa-singa betina itu menyatu dengan rerumputan, tak terlihat. Mata pemuda itu mencari tanda, sebuah gerakan kecil yang menandakan dimulainya serangan. Namun angin berubah, hanya sekali menarik napas, dan seekor kerbau mengangkat kepalanya, mengendus. Momen itu pun berakhir. Pemimpin perburuan, seekor singa betina yang berpengalaman, mengambil langkah pertama dan Serengeti pun hidup kembali. Raungan kawanan itu membelah udara bagaikan kilatan petir, dan pengejaran pun dimulai. Singa-singa mencoba memisahkan seekor kerbau muda dari kawanannya, menyergapnya. Debu membutakan, udara menyengat. Pria muda itu berlari dengan kencang, dibanjiri adrenalin, tanpa menunggu koordinasi dari yang lain. Diluncurkan sebelum waktunya, kesalahannya minimal, tetapi cukup. Kerbau itu menyadari gerakan itu dan bereaksi. Ia tidak lari. Ia berputar, menghadapi ancaman itu dengan auman yang menggetarkan tanah. Tanduknya yang tajam dan besar menjadi senjata. Dampaknya brutal. Pemuda itu tak bisa mengelak. Sebuah pukulan keras melemparkannya ke udara. Tubuhnya berputar di tengah debu dan menjerit. Kawanan singa mengalihkan serangan untuk menyelamatkannya, sementara ia terjatuh beberapa meter jauhnya. Kekacauan hanya berlangsung beberapa detik, tetapi di sabana, beberapa detik dapat menentukan antara makanan dan kematian. Ketika semuanya berakhir, singa-singa itu berhasil menjatuhkan kerbau lainnya, dan kelompok itu berkumpul di sekitar mangsa yang jatuh. Dan dalam hitungan menit, bumi berubah menjadi merah di bawah bayangan para pemburu. Namun, pemuda itu tetap berdiri terpisah, terengah-engah, dengan luka menganga di sisinya. Darah perlahan menetes di bulunya, bercampur dengan debu. Dia bangkit dengan susah payah dan tertatih-tatih. Di kejauhan saudara-saudaranya sedang melahap. Ia mendekat terhuyung-huyung, menuntut bagiannya, tetapi tak seorang pun bergerak untuk memberinya ruang. Dia hanya memakan beberapa gigitan cepat sebelum raungan orang-orang yang lebih tua memaksanya mundur. Sang alfa mengamati dari kejauhan. Ia tidak mendekat, ia tidak mengintervensi. Dalam bahasa kawanan, belas kasih adalah kelemahan yang berbahaya. Lukanya tidak fatal, tetapi beberapa hari tanpa berburu akan cukup untuk mengguncang keseimbangan internal. Di sabana, singa yang terluka bukanlah simbol keberanian, melainkan beban yang tidak diinginkan. Senja tiba di Serengeti. Panas mereda dan bayangan memanjang bagai pertanda. Pemuda itu berbaring di bawah pohon akasia, menyeka darah dengan lidahnya yang kasar, napasnya lambat dan tubuhnya kelelahan. Dari sana, ia dapat melihat siluet kawanannya di cakrawala. Tubuh orang-orang yang mereka telan, sang alfa berdiri seperti patung berapi di kejauhan. Tak seorang pun mengalihkan pandangan ke arahnya. Angin berembus di antara rerumputan, membawa aroma bangkai kerbau. Dalam keheningan itu, pemuda itu mendongak. Rasa sakitnya masih ada, tetapi sesuatu yang berbeda membakar matanya. Ia telah merasakan kekuatan musuh, ia telah merasakan kejatuhannya. Pada saat itu, sesuatu yang primitif bangkit dalam dirinya, campuran amarah dan tekad. Sementara itu, kerbau-kerbau melanjutkan migrasi mereka, tak peduli dengan drama di belakang mereka. Di kejauhan, auman sang alfa bergema, menandai wilayah kekuasaan mereka. Di negeri tempat setiap kesalahan dapat merenggut nyawa, dapatkah seekor singa yang terluka dan tak bersurai menemukan tempatnya di antara raja-raja sabana?
Singa muda itu kembali ke wilayahnya, menyeret tubuhnya melewati rerumputan kering. Udara masih menyimpan aroma metalik kerbau yang terkapar, aroma yang memadukan kemenangan dengan darah. Setiap langkah yang diambilnya merupakan pengingat kesalahan yang dibuatnya saat berburu. Lukanya, yang hampir tak terlihat di antara bulu keemasan, berdetak dengan sendirinya dan panasnya hari bercampur dengan semangat kegagalan. Di kejauhan, kawanan mereka beristirahat di bawah naungan pohon akasia yang tersebar. Kelompok itu telah makan dengan lahap. Tubuh mereka kenyang dan perut mereka kenyang. Singa-singa betina menjilati kaki mereka yang berdebu, sementara anak-anaknya bermain-main di tepi lapangan. Namun, kembalinya pria yang terluka itu tidak membangkitkan antusiasme maupun belas kasihan. Hanya tatapan sekilas dan keheningan yang pekat menyambutnya. Dalam bahasa singa, kelemahan tidak memiliki tempat. Dalam struktur seketat kucing besar, nilai setiap individu diukur berdasarkan kegunaannya. Kawanan itu adalah mesin hidup yang mana tiap anggotanya menjalankan peran tertentu. Betina berburu, jantan mendominasi, dan anak-anaknya belajar. Setiap mata rantai yang putus mengancam stabilitas keseluruhan. Dan pemuda itu yang ternoda oleh kesalahannya tiba-tiba menjadi sesuatu yang mudah dikorbankan. Saat mereka mendekat, singa-singa betina menegang. Mereka tidak menggeram, tetapi tubuh mereka condong ke depan secara halus, sebuah peringatan diam-diam. Salah satunya yang terbesar mengeluarkan suara gemuruh yang rendah, kering, dan nyaris tak terdengar, cukup untuk menandai batasnya. Ia berhenti, terengah-engah. Ia mengerti maksudnya. Anak-anak beruang yang sebelumnya mengikutinya dengan rasa ingin tahu langsung disingkirkan oleh induk mereka dengan sentakan kuat moncong mereka. Di sabana, jarak selalu menjadi bentuk perlindungan. Di kejauhan, di puncak bukit kecil, sang singa alfa mengamati pemandangan itu. Surai gelapnya berkilau di bawah sinar matahari terbenam, dan meskipun ia tak bergerak, kehadirannya cukup untuk menjaga ketertiban. Ia adalah simbol hierarki, bobot otoritas. Ia tak perlu menyerang untuk memaksakan dominasinya. Tatapannya saja sudah menentukan posisi setiap orang. Pria muda itu menundukkan kepalanya, bukan karena tunduk, tetapi karena naluri. Kau tak bisa menantangnya. Tidak sekarang. Ia berbaring agak jauh dari kelompok itu, di bawah naungan batu yang terkikis angin. Dari sana, ia memperhatikan yang lain memakan bangkai kerbau. Saudara-saudaranya yang lebih kuat dan lebih berpengalaman dengan mudahnya mencabik-cabik daging, membagikan apa yang ia bantu kejar tetapi tidak ia hancurkan. Kadangkala seekor singa betina menyeret sepotong daging ke anak-anaknya dan baunya menyengat mereka seperti hukuman. Rasa lapar bercampur dengan rasa malu. Tapi dia tak kunjung mendekat. Satu langkah salah dan dia bisa dikeluarkan. Sore hari perlahan memudar dan bersamanya suara serangga mulai memenuhi udara. Pemuda itu menjilati lukanya dengan lembut. Air liurnya membersihkan, tetapi juga menyengat. Napasnya dalam dan berat. Setiap detak jantungnya mengingatkannya bahwa ia masih hidup meskipun terisolasi. Bukan kematian yang ia takuti, tetapi kutukan kelupaan dalam spesiesnya sendiri. Di saat-saat tergelap, bahkan predator pun tahu beratnya kesepian. Dalam biologi singa, penolakan bukanlah kekejaman, melainkan efisiensi. Singa tidak mampu menunjukkan belas kasihan. Kelangsungan hidup menuntut keteraturan, dan keteraturan tidak memberi ruang bagi kelemahan. Singa yang terluka menarik perhatian pemakan bangkai, menunda perjalanan, dan mengancam keselamatan anak-anaknya. Oleh karena itu, orang yang sakit mengisolasi diri atau diisolasi oleh orang yang mereka cintai. Ini adalah hukum setua sabana itu sendiri. Pemuda itu mendongak ketika mendengar auman dari kejauhan. Itu suara para betina yang kembali berburu. Sebagian besar kelompok berangkat, meninggalkan anak-anak singa dan sepasang singa betina muda yang bertugas menjaga mereka. Sang alfa dari posisinya berdiri dan menghilang dalam bayangan. Dalam hitungan menit tempat terbuka itu berubah sunyi. Malam tiba dengan lambat dan khidmat. Jangkrik mulai berkicau dan udara semakin dingin.
Singa muda itu tetap tak bergerak, menatap cakrawala. Bulan menyinarinya dan di matanya terpantul sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Percikan yang belum padam. Tubuhnya gemetar kesakitan, tetapi tatapannya tetap tajam. Dalam keheningan total itu, tempat setiap makhluk mencari perlindungan, ia memutuskan untuk melawan. Dari balik bayang-bayang, seekor singa betina muda mendekat. Ia tak membawa daging, tak menunjukkan rasa nyaman. Ia hanya berhenti di hadapan singa itu, menatap lukanya, dan sesaat napas mereka berpadu. Lalu dia berjalan pergi tanpa memberi isyarat, meninggalkan jejak kaki samar di debu. Ia mengikutinya dengan tatapan mata hingga ia menghilang. Ia tak tahu apakah itu rasa iba atau sekadar rasa ingin tahu. Pria muda itu jatuh miring sambil menghela napas pelan, hampir seperti desahan. Bukan kekalahan, melainkan tekad. Malam menyelimuti dirinya, pekat dan pekat. Di sabana, yang kuat berburu, yang lemah tumbang. Tapi beberapa, seperti dia, menunggu. Sabana terbangun diliputi keheningan yang pekat, hanya disela oleh dengungan serangga di kejauhan dan desiran angin melalui rumput kering. Serengeti dengan warna emas dan tembaga. Di antara bayangan yang memudar, satu sosok tetap tidak bergerak, singa muda yang terluka. Napasnya berat ditandai dengan rasa sakit yang berdenyut di bawah kulitnya, tetapi matanya tetap terbuka waspada. Dia tahu bahwa istirahat di sabana bukanlah hak, melainkan risiko. Sisa kawanan kerbau telah berpencar. Para pemburu berpengalaman telah bergerak ke kejauhan, mengikuti jejak pergerakan kerbau. Di tengah-tengah wilayah itu, hanya tersisa singa-singa betina termuda yang belum berpengalaman, yang belum menguasai seni berburu, dan bersama mereka, anak-anaknya. Udara berbau debu dan ketakutan, keheningan yang mendahului sesuatu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, sebuah suara memecah fajar. Itu bukan auman kerbau, bukan pula kicauan burung. Tawanya pendek, kering, dan menggema. Tawa kasar yang seolah-olah muncul dari dalam tanah. Anak singa mengangkat kepalanya, dan singa betina yang lebih muda menegangkan otot-ototnya. Dari semak-semak, sesosok muncul dengan langkah percaya diri. Seekor hiena jantan berleher tebal dan besar dengan tatapan licik. Dia bergerak dengan keyakinan seseorang yang telah bepergian melalui wilayah ini berkali-kali, tertarik oleh bau daging dan tidak adanya pemburu dewasa. Singa muda itu mengamati dalam diam. Telinganya terkatup rapat, luka di sisinya berdenyut setiap kali ia bernapas, tetapi nalurinya sudah tersulut. Singa betina mundur beberapa langkah, membentuk setengah lingkaran pelindung di depan anak-anaknya, tetapi tidak ada satu pun yang maju. Itu bukan pengecut, itu biologi. Mereka harus melindungi anak-anak hiena dan menghindari perkelahian yang bisa menarik perhatian sekawanan hiena. Jika satu saja jatuh, akibatnya akan fatal. Pemuda itu mengerti. Tak seorang pun akan campur tangan. Dia sendirian. Tubuhnya sedikit gemetar saat ia duduk. Kakinya yang terluka terasa berat, tetapi beban yang dipikulnya lebih berat daripada rasa sakitnya. Selama beberapa detik, ia hanya menatap si penyusup. Hiena itu berhenti bergerak, mengendus-endus udara. Ia tahu lawannya lemah. Sang predator dan si pemulung saling mengamati dalam diam, dua penyintas dari dunia berbeda yang disatukan oleh tujuan yang sama, menjalani hari esok. Raungan yang dalam memecah keheningan. Singa muda telah mengeluarkan peringatannya. Suaranya bergetar di udara, menerbangkan debu, dan membuat anak-anak singa berkerumun. Hiena itu menanggapi dengan tawa serak, hampir seperti tantangan. Ia melangkah maju, memiringkan kepalanya. Kakinya bergerak dengan lambat dan penuh perhitungan mencari sudut, gangguan, atau celah. Namun sang singa tak menyerah. Napasnya berubah menjadi geraman yang stabil, tatapannya bagaikan garis api yang tegang. Setiap gerakan terasa menyakitkan, tetapi rasa takut itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Dia tidak berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kawanannya, untuk anak-anak anjing yang tidak bisa membela diri. Nalurinya telah meninggalkan keraguan, sekarang hanya tugas yang tersisa. Bentrokan pertama berlangsung cepat. Hiena melesat ke samping, mencoba menggigit luka yang menganga. Singa berputar dengan raungan yang menggelegar bagai guntur, lalu menebas dengan tebasan yang membelah udara.
Pukulannya tidak mengenai sasaran, tetapi kekuatan pukulannya cukup untuk membuat penyusup mundur beberapa langkah. Hiena merespons dengan lompatan dan berhasil menyerempet sisi tubuh singa, merobek sebagian bulunya. Rasa sakit mengguncangnya, tetapi kucing itu tidak menyerah. Bumi menjadi debu. Suara pertempuran memecah fajar. Setiap gemuruh adalah panggilan kuno, suara yang menjangkau lintas generasi. Singa itu menerkam lagi dan menggigit leher musuhnya. Sang hiena menjerit dan meronta, namun tidak dapat melepaskan diri. Dalam dorongan terakhir, pemuda itu mendorongnya ke tanah dan meskipun lukanya melebar, ia tak berhenti. Amarah menyokongnya. Tak ada perhitungan atau strategi, hanya denyut nadi bertahan hidup yang kuat. Untuk sesaat yang tak terkira, keduanya tetap terkunci dalam tarian liar. Kemudian hiena berhasil melepaskan diri, mengerang dan terhuyung mundur. Telinganya terlipat, tatapannya berfluktuasi antara takut dan frustrasi. Ia tak menemukan alasan lagi untuk melanjutkan. Dia berbalik dan berjalan ke rerumputan, menghilang di kejauhan saat tawanya memudar menjadi gema sabana. Tiba-tiba, keheningan kembali. Singa muda itu berdiri, terengah-engah tertutup debu dan darah. Sisi tubuhnya bergetar, lukanya berdenyut, tetapi matanya tetap tertuju ke arah hilangnya musuhnya. Di sekeliling mereka, rerumputan mulai bergoyang lembut lagi. Angin berhembus di tanah, membawa serta aroma darah dan adrenalin yang perlahan menghilang. Singa muda itu berdiri, terengah-engah, bulunya berdiri tegak, tatapannya tertuju pada cakrawala tempat hiena menghilang. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena rasa sakit yang berdenyut di luka yang belum sembuh. Di sekelilingnya, keheningan menyebar seperti pengenalan. Tak ada perayaan, tapi juga tak ada ketidakpedulian, hanya beban tindakan yang telah menggeser keseimbangan dalam kelompok. Singa-singa betina yang tadinya tidak bergerak selama konfrontasi mendekat dengan hati-hati dan sekarang gerakan mereka berbeda. Mereka tak lagi menjauh, mereka tak lagi mengamatinya dari kejauhan. Mereka mendekat secara perlahan dengan tubuh menunduk dan ekor tertunduk, menunjukkan campuran rasa hormat dan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka berhenti di depannya dan tanpa rasa takut menyentuh sisi tubuhnya dengan moncongnya. Ini adalah gerakan yang singkat dan hampir tak terlihat, tetapi mengubah segalanya. Satu persatu yang lain mengikutinya. Mereka mengelilinginya membentuk lingkaran diam. Pemuda itu ambruk, kelelahan, napasnya yang dalam mengibaskan debu dari tanah. Matahari yang terbenam di cakrawala menciptakan bayangan panjangnya di atas rerumputan. Adegan ini terasa seperti ritual. Ekor singa betina bergoyang mengikuti angin dan anak-anak singa yang selama ini tersembunyi muncul dari tempat persembunyian mereka dan mendekat dengan takut-takut. Salah satu dari mereka berani menyentuh surai rambutnya yang baru tumbuh, simbol pertama perubahan yang akan segera membuatnya dewasa. Tak ada raungan atau gestur kekuasaan, hanya ketenangan yang datang setelah pengorbanan. Di kejauhan, sabana menandai kembalinya kawanan pemburu. Singa-singa betina yang berangkat mencari mangsa kembali dengan tubuh berlumuran debu dan bau darah. Di antara mereka ada saudara-saudara lelaki muda itu, orang-orang yang sama yang telah melihatnya gagal. Di belakang mereka semua, sang jantan alfa berjalan, surainya gelap bagai bayangan badai. Kelompok itu maju dengan keyakinan yang hampir khidmat, dan pemuda itu yang masih berbaring, memperhatikan mereka tanpa bergerak, menyadari apa arti momen itu. Alfa berhenti beberapa meter jauhnya. Selama beberapa detik semuanya membeku, hanya suara angin yang terdengar di sela-sela rerumputan kering. Tatapan sang pemimpin tertuju pada pemuda itu. Ada ketidakpercayaan, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, pengakuan. Sang alfa melangkah perlahan, memiringkan kepala dan mengendus-endus udara. Kemudian ia berputar mengelilinginya, menandai wilayahnya, tetapi tidak menyerang. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya, meraung dalam-dalam, dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada sikap baik dalam hierarki singa, rasa hormat ditunjukkan dengan menerima keheningan. Pemuda itu mencoba duduk. Otot-ototnya protes, lukanya sakit. Tetapi ia berhasil.
Dia melangkah goyah beberapa kali dan berdiri diam, memperhatikan kawanan lainnya mengelilinginya tanpa rasa permusuhan. Singa-singa betina menatapnya dengan binar baru di mata mereka. Ia bukan lagi pria terluka yang menyeret dirinya di belakang yang lain. Sekarang dialah yang membela anak-anak beruang ketika tak seorang pun mau. Yang menghadapi bahaya ketika yang lain jauh. Lukanya yang masih terbuka kini menjadi lambangnya. Saat matahari terbenam di balik cakrawala, Serengeti berubah menjadi merah. Anak-anak singa bermain di sekitarnya, menirukan aumannya dan melompat-lompat di antara cakarnya. Ia mengamati mereka dengan sabar, dan untuk pertama kalinya, tatapannya tenang. Rasa takutnya hilang. Yang tersisa hanyalah keyakinan akan posisinya. Sabana tidak memberikan kesempatan kedua dengan mudah, tetapi ketika kesempatan itu datang, ia akan memberi mereka martabat yang abadi. Kemudian, ketika kegelapan menyelimuti segalanya, pemuda itu berbaring di samping singa-singa betina. Udara malam dipenuhi suara-suara, jangkrik, burung-burung di kejauhan, desiran angin. Dari mereka semua terdengar raungan. Dalam, tegas, bergema, itu raungan mereka. Ini bukanlah tantangan seorang pemimpin, tetapi penegasan seseorang yang telah menemukan tujuan hidupnya. Di kejauhan, kawanan itu merespons dengan gema yang dalam yang meluas ke seluruh dataran, simfoni alami kekuatan dan persatuan. Malam terus berlanjut dan bersamanya siklus sabana yang abadi. Pria muda itu memejamkan matanya, membiarkan kehangatan kelompok menyelimutinya. Di jantung kawanan, tak ada lagi yang terluka atau terbuang, melainkan seorang penjaga baru. Seseorang yang telah memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah mendominasi, melainkan melindungi. Maka, di bawah langit bertabur bintang, kisah si singa muda menyatu dengan gumaman satwa liar. Sebuah pengingat bahwa bahkan di kerajaan paling ganas di bumi, kekuatan menemukan maknanya ketika digunakan untuk melayani orang lain. Kebanggaan singa, burung sekretaris, serigala, kerbau, dan bahkan ular bergerak di arena yang sama, di mana setiap tindakan memiliki akibat, setiap keputusan membentuk keseimbangan. Kehidupan di sabana bukanlah konflik yang terus-menerus, melainkan jalinan hubungan di mana naluri hidup berdampingan dengan peluang, dan di mana kerjasama yang seringkali tanpa suara menentukan kelangsungan hidup. Tidak semua spesies di sabana Afrika mengalami konfrontasi tanpa akhir. Beberapa, meskipun berasal dari dunia yang sepenuhnya berlawanan, berhasil berkolaborasi dengan cara yang tak terduga. Serigala menyelinap di tepi perburuan singa, mengumpulkan sisa-sisa yang menjamin makanan mereka sambil memperingatkan bahaya yang akan segera terjadi. Burung pelatuk bertengger di tubuh herbivora besar, memakan parasit, dan sebagai balasannya memancarkan sinyal yang memperingatkan kehadiran predator. Bahkan gajah dan antelop, yang berbeda dalam ukuran dan strategi, menemukan keuntungan dalam kehadiran satu sama lain yang melipat gandakan peluang mereka untuk bertahan hidup. Setiap koneksi, setiap interaksi, bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah aliansi diam-diam yang menopang kehidupan di salah satu ekosistem paling ekstrim di planet ini. Singa muda yang sekarang telah disembuhkan dan dikenal karena keberaniannya tidak hanya menjadi contoh pemulihan fisik, tetapi juga simbol bagaimana keberanian dan melindungi sesamanya dapat menghasilkan rasa hormat. Kisah mereka terjalin dengan kisah kawanan, dengan hierarki ketat yang mengatur koeksistensi, dan dengan setiap makhluk yang menemukan cara untuk bertahan hidup dalam tantangan sabana yang terus-menerus melalui kerjasama dan pengamatan diam-diam. Hidup bukan hanya tentang berburu atau melarikan diri. Ini tentang menafsirkan setiap gerakan, setiap suara, setiap bayangan, dan mengubahnya menjadi keuntungan Anda. Di padang rumput keemasan, di mana cahaya sore melukis bayangan panjang, burung sekretaris bergerak dengan tekad yang sama seperti singa muda. Setiap langkah kaki berlapis bajanya adalah pengingat bahwa pemburu terkecil sekalipun dapat mengalahkan musuh yang tangguh. Tatapannya mengamati rumput tinggi, penerbangannya pendek tetapi tepat, dan kekuatannya terletak pada kombinasi naluri dan pembelajaran. Dia telah mengajar anak-anaknya, melindungi pasangannya,
dan meninggalkan warisan yang melampaui individualitas. Keberadaan mereka mencerminkan hukum sabana yang tidak tertulis. Setiap spesies bergantung pada spesies lain, dan setiap kelangsungan hidup menjadi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Di luar perjuangan langsung, sabana adalah jaring kehidupan yang beradaptasi dengan setiap musim. Sungai menyediakan tempat berlindung dan air, pohon akasia menyediakan naungan dan perlindungan, dan migrasi herbivora besar mendefinisikan ulang rute dan peluang. Setiap spesies, dari predator yang paling ditakuti hingga mangsa yang tercepat, menemukan ceruk pasar, mempelajari risiko, dan memanfaatkan keuntungan. Dan dalam perubahan yang konstan ini, keseimbangan tetap terjaga, yang memungkinkan kehidupan tumbuh subur bahkan di wilayah yang panasnya menyengat dan persaingannya tiada henti. Serengeti dan Kalahari, padang rumput dan lahan basah, pegunungan dan perbukitannya, menjadi saksi setiap kisah bertahan hidup, setiap konfrontasi, setiap persekutuan yang tak terduga. Singa, serigala, burung, dan ular yang kami ikuti selama perjalanan ini hanyalah beberapa contoh dari kisah yang lebih besar. Ekosistem yang hidup, dinamis, dan tangguh di mana kerjasama, keberanian, dan strategi bersatu untuk memastikan sabana tetap menjadi tempat perlindungan kehidupan. Dan saat matahari terbenam di balik cakrawala, menyinari siluet burung sekretaris untuk terakhir kalinya di atas rerumputan keemasan, kebenaran terdalam sabana Afrika terungkap. Di sini, kekuatan diimbangi oleh kerja sama, kelangsungan hidup terjalin dengan pembelajaran, dan setiap makhluk besar dan kecil memainkan peran yang memastikan kehidupan terus berlanjut tanpa henti dan luar biasa dari generasi ke generasi.